Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-An'am dan kemungkinan adalah pertemuan terakhir dari surat Al-An'am. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menyelesaikannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang wasiat yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya ya. Yang terakhir Allah tutup dengan dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, dan itulah wasiat yang Allah berikan kepada kalian ya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tsumma ataina Musal kitaba ya. Kemudian kami memberikan kepada Musa kitab yaitu Taurat tamaman 'alal ladzi ahsana, untuk menyempurnakan nikmat kepada orang yang berbuat kebajikan. Wa tafsilan likulli syai', yang di mana Taurat itu adalah sebagai perincian atas segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan la'allahum, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun, agar mereka beriman bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ayat selanjutnya, dan inilah Al-Qur'an ya yang sebuah kitab yang kami turunkan yang penuh keberkahan. Fattabi'uhu wattaqu, maka ikutilah Al-Quran tersebut dan bertakwalah, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapat rahmat. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang wasiat dalam Al-Quran, yang setelah itu Allah sebutkan tentang Taurat. Tsumma ataina Musal kitaba tamaman. Kemudian kami berikan kepada Musa Taurat. Kenapa Allah sebutkan Taurat setelah menyebutkan wasiat-wasiat yang sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu? Sebenarnya mengatakan Allah ingin menjelaskan bahwasanya wasiat-wasiat, 10 wasiat, al-wasaya al-ashar yang sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, 10 wasiat tersebut, tidak boleh membunuh, tidak boleh ini, tidak boleh ya 10. Itu ternyata sudah ada pada syariat nabi-nabi terdahulu. Sudah kita jelaskan, seakan-akan para ulama mengatakan seluruh nabi pasti menyerukan 10 perkara ini. Dan di antara syariat yang terdekat sebelum syariat Al-Quran adalah syariat Taurat. Karena kita tahu Nabi Isa alaihissalam datang dengan Injil, tetapi hanya mengadakan sedikit perubahan dari Taurat. Ya, asalnya syariat syariat Nasara juga kembali kepada perjanjian lama, itu Taurat, hanya saja ada perubahan-perubahan sedikit dari Nabi Isa alaihissalam. Tapi intinya wasiat 10 wasiat tersebut sudah diserukan oleh seluruh nabi. Di antaranya dalam Taurat. Makanya setelah itu Allah menyebutkan tentang Taurat. Tsumma ataina Musal kitaba. Maksudnya kami berikan kepada Musa Taurat. Yang fungsi Taurat tersebut tamaman 'alal ladzi ahsana. Sebagai penyempurna ya bagi orang yang berbuat ihsan. Di sini ada yang mengatakan alladzi ahsana maksudnya Musa sendiri. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya alladzi ahsana maksudnya hanya Taurat itu hanya sempurna, hanya bermanfaat bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Karena orang-orang Bani Israel ada 2 model, ada yang muhsin dan ada yang ghairu muhsin. Yang muhsin itu yang bisa mengambil faedah dari Taurat, ya. Adapun ghairu muhsin yang tidak berbuat baik, musi yang buruk tidak akan mengambil faedah dari Taurat. Maka Allah jelaskan di Taurat hanya orang-orang Bani Israel yang berbuat ihsan, ya, yang berbuat ihsan dalam ibadahnya, dalam ketaatannya, berbuat ihsan dalam berbuat baik kepada sesama. Mereka lah yang akan merasakan kesempurnaan nikmat Taurat. Nikmat Taurat. Makanya mirip seperti Al-Quran. Allah mengatakan hudal lil muttaqin. Al-kitab, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Ya, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Karena hanya orang bertakwa yang benar-benar bisa mengambil petunjuk. Sama Taurat juga demikian. Allah mengatakan tamaman 'alal ladzi ahsana. Taurat itu adalah kenikmatan yang sempurna bagi orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Yang tidak berbuat ihsan,
dari Bani Israel tidak bisa mengambil manfaat banyak dari Taurat. Wa tafsilan likulli syai', dan juga Taurat adalah perincian bagi segala sesuatu yang mereka butuhkan, yang dibutuhkan oleh Bani Israel, semuanya yang mereka butuhkan dalam menjalankan kehidupan mereka ada penjelasannya dalam Taurat ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'." Dan kami tuliskan bagi Musa di alwah, di lembaran-lembaran segala sesuatu berupa nasihat maupun perincian segala sesuatu. Jadi Taurat juga termasuk kitab suci yang lengkap yang berkaitan dengan kebutuhan Bani Israel tatkala itu. Makanya Allah mengatakan wa tafsilan likulli syai'. Kemudian perincian segala sesuatu. Kemudian di antara fungsi Taurat, hudan sebagai petunjuk, wa rahmatan dan sebagai rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Semoga mereka beriman atau yakin dengan pertemuan dengan Rabb mereka. Di antara fungsi Taurat jelas dalam ayat ini adalah agar Bani Israel percaya adanya hari kebangkitan. Ya, maka diturunkan Taurat agar mereka sadar bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Mereka akan dipanggil oleh Rabb mereka dan mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Makanya Allah mengatakan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, agar mereka beriman bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Sama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an juga demikian. Terlalu banyak ayat dalam Al-Qur'an bicara tentang hari akhirat, tentang hari kiamat, agar kita tahu, agar kita tidak lalai. Jangan kita sangka bahwasanya kehidupan cuma ini saja. Ada hari kebangkitan dan ada hari pertemuan dengan Rabb kita. Ya. Makanya Allah mengatakan wa may yarju liqa'a rabbih, ya. Barang siapa yang innal ladzina yarjuna liqa'a sungguhnya orang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an. Jadi mirip dengan Al-Qur'an, diturunkan ayat-ayat dalam Taurat isinya untuk mengingatkan mereka agar mereka beriman ada namanya hari pertemuan dengan Rabb mereka. Setelah itu ya, sebagian ulama mengatakan juga ya, setelah itu Allah sebut tentang Al-Qur'an, wa hadza kitabun, dan ini Al-Qur'an anzalnahu, kami turunkan selain Taurat, kami turunkan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an lebih sempurna daripada Taurat. Kenapa? Karena Al-Qur'an mencakup 10 wasiat yang ada dalam Taurat dan juga mencakup wasiat-wasiat yang lain ya, yang juga termaktub banyak dalam Al-Qur'an. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, ya, jika Taurat adalah kitab yang agung, maka Al-Qur'an lebih agung daripada Taurat. Wa hadza kitabun anzalnahu, inilah kitab yang kami turunkan, mubarakun, penuh dengan keberkahan, ya. Mubarak artinya katsirul khairat. Karena tidaklah dikatakan berkah kecuali kebaikannya banyak. Seperti bulan Ramadan disebut syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, maksudnya banyak kebaikan. Al-Qur'an kebaikannya banyak, ya. Bagaimana kebaikannya tidak banyak sementara Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Qur'an, wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kalian dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ayat ketika Allah tutup dengan firman-Nya la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat. Dalil bahwasanya seorang semakin terikat dengan Al-Qur'an, baik membacanya, baik memahaminya, mentadaburinya, ya, maka dia akan semakin mendapatkan banyak rahmat. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah kitabun mubarak, ya. Hada kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab yang kami turunkan dan dia penuh berkah, penuh kebaikan. Maka seorang muslim berusaha memiliki keterkaitan dengan kitab tersebut sebanyak mungkin, entah dengan banyak membacanya, entah dengan banyak mempelajarinya, ya, entah mendengarkan tafsirnya, mendengarkan penjelasannya, ya. Dan selalu demikian keterkaitan dengan Al-Qur'an, berusaha untuk mengamalkan ayat-ayatnya. Semakin dia banyak keterkaitannya dengan Al-Qur'an, maka dia semakin mendapatkan rahmat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan la'allakum turhamun, semoga kalian mendapat rahmat. Setelah itu Allah berfirman, an taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Kata Allah, kami turunkan Al-Qur'an itu agar kamu tidak cari-cari alasan, tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami. Dan sungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Maksudnya apa?
Allah turunkan Al-Quran sebagai hujjah, menegakkan iqamatul hujjah bagi orang-orang Quraisy di Mekah dan orang-orang Arab secara khusus dan manusia secara umum. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Arab, ya, kalau tidak diturunkan Al-Quran, mereka akan berkata, ya, kitab itu hanya diturunkan kepada dua kelompok sebelum kami, maksudnya Yahudi Nasrani. Ya, kami tidak pernah diturunkan Al-Quran. Dan kami tidak mengerti bahasa Ibrani dan kami tidak mengerti bahasa Suryaniyah. Ya, makanya wajar kalau kami tidak dapat hidayah, ya. Seandainya Al-Quran tidak diturunkan kepada mereka, mereka akan berdalil dengan demikian. Mereka mengatakan, ya, kenapa kami beriman? Wong kitab tidak turun kepada kami. Kitab suci hanya turun kepada dua kelompok sebelum kami, yaitu Yahudi Nasrani. Kemudian kata mereka, wa in kunna an dirasatihim laghafilin, dan sungguh kami, ya, tidak memperhatikan pelajaran yang mereka pelajari. Dirasatihim maksudnya dirasatil Yahud wan Nasara, yaitu orang Yahudi Nasara, mereka mempelajari kitab-kitab mereka. Ketika mereka sedang mempelajari kitab-kitab mereka, kami tidak peduli. Jadi kami tidak ngerti. Ini menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin Arab dahulu mereka tidak tertarik dengan pelajaran Yahudi dan Nasara yang mungkin ada di sekitar mereka, ya. Ya, makanya Allah turunkan Al-Quran untuk menegakkan hujjah supaya mereka tidak ngomong demikian. Ini maksud ayat ini. Ya. Maka kami turunkan kepada kalian Al-Quran dengan bahasa kalian. Sehingga kalian tidak punya uzur lagi, tidak punya alasan lagi dengan cari-cari alasan, ya, untuk tidak beriman. Au taqulu law anna unzila alaina alkitab lakunna ahda minhum. Atau kalian akan berkata, seandainya kalau kitab ini diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. Sayang kitab tidak turun kepada kami. Seandainya kitab suci turun kepada kami, kami akan lebih dapat petunjuk daripada Yahudi Nasrani. Nah, sekarang nih kitab sucinya turun. Ternyata kalian lebih parah, kalian sesat daripada Yahudi Nasrani. Ya. Faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudan wa rahmah. Sungguh telah datang kepada kalian petunjuk, bayyinah, ya. Keterangan yang jelas mir rabbikum, dari Rabb kalian, itu Al-Qur'an, wa hudan, petunjuk, wa rahmah, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sifati Al-Qur'an dengan bayyinah, kemudian hudan wa rahmah. Ya, faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan berpaling darinya? Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzabi bima kanu yasdifun. Kelak kami akan berikan balasan kepada orang-orang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksa yang buruk disebabkan mereka selalu berpaling. Jadi Allah menjelaskan, intinya daripada ayat-ayat ini, Allah menjelaskan di antara fungsi Al-Quran, Allah turunkan dengan bahasa Arab untuk menegakkan hujjah kepada kaum musyrikin Arab. Yang dimana kaum musyrikin Arab, kalau tidak turun Al-Quran kepada mereka, mereka akan berdalil. Kenapa kita harus beriman? Ya, kitab suci hanya turun kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Dan kami tidak pernah tahu menau dengan pelajaran mereka, ya. Maka ya jelas kami tidak tahu menau, maka kami tidak beriman, wajar. Atau mereka akan kemukakan uzur yang kedua. Kata mereka, seandainya diturunkan kepada kami, kami akan lebih hebat, lebih dapat hidayah daripada Yahudi Nasrani. Nah, sekarang Allah turunkan. Mau bicara apa lagi? Ternyata setelah Allah turunkan kepada mereka Al-Quran dengan bahasa mereka, dengan bayyinah, dengan keterangan yang jelas, melalui seorang yang mereka sangat kenal, Nabi Muhammad SAW, ternyata mereka tetap tidak beriman. Maka dengan diturunkan Al-Quran, hujjah mereka, uzur mereka terputus, dan uzur mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Faman azlamu," dan siapa yang lebih zalim, "mimman kadzdzaba bi ayatillah," dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kalian sangat zalim wahai orang-orang Quraisy. Kalian ngerti bahasa Arab. Kalian ngerti tentang isi Al-Qur'an, kalian ngerti balaghah Al-Qur'an. Kalian tahu isi Al-Qur'an petunjuk. Kalian tahu yang membawanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling jujur di antara kalian. Kalian ngerti itu semua. Kemudian kalian berpaling. Kalian dustakan dan kalian berpaling, maka kalian paling zalim. Karena kalian tahu, beda dengan orang yang mendustakan tapi tidak tahu. Ini kalian tahu, kalian dengar untayan bacaan Muhammad. Kalian tahu Al-Quran mukjizat. Kalian tahu kalian tidak bisa mendatang semasa Al-Quran. Kalian tahu yang bawanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling jujur. Kemudian kalian berpaling, maka kalian paling zalim. Apalagi Al-Quran isinya bayyinah, keterangan, hudan, petunjuk, rahmat. Terus kenapa kalian tolak? Tidak ada yang lebih zalim daripada kalian. Di sinilah Allah celah mereka. Wa man azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat Allah wa sadafa anha, dan berpaling darinya. Ini ancaman bagi orang-orang yang sudah menelaah Al-Qur'an, sudah tahu kebenarannya, tapi dia sengaja berpaling, sengaja menolak karena kepentingan dunia, karena
karena syahwat dunia dan yang lainnya, maka mereka ini orang yang zalim. Orang yang zalim karena berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ancam, sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina, sungguh kami akan balas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami, su'al adzab, dengan azab yang buruk, bima kanu yasdifun, dengan sikap berpaling mereka, ya, sikap berpaling mereka. Ya. Maka ini menekankan orang-orang yang selain non muslim, maka mereka mendapatkan su'al adzab, akan mendapatkan azab yang sangat buruk karena mereka berpaling dari Al-Qur'an, mereka berpaling dari Al-Qur'an. Di sini ada dalil bahwasanya Majusi tidak mendapatkan kitab suci. Makanya kita tahu di antara orang-orang musyrikin ada Yahudi, ada Nasara, ada Majusi. Tetapi ketika orang-orang Nasara bercerita tentang kitab, mereka hanya menyebutkan dua kelompok. Kata mereka, innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Sungguhnya diturunkan kitab suci itu hanya kepada dua golongan sebelum kami, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Seandainya Majusi punya kitab suci, mereka akan mengatakan sungguhnya kitab suci diturunkan kepada tiga kelompok sebelum kami. Tapi orang-orang musyrikin hanya menyebutkan dua kelompok. Berarti Majusi memang tidak ada kitab suci, tidak ada nabi yang pernah turun kepada mereka. Mereka hanya menyembah api begitu saja tanpa ada bimbingan sama sekali. Tidak ada nabi yang pernah diturunkan atau tidak ada kitab suci yang turun kepada mereka. Sehingga mereka bukan ahlul kitab. Mereka bukan ahlul kitab. Taib, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Apakah yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka? Aw ya'tiya rabbuk, atau datangnya Rabb mereka untuk mengadili mereka? Aw ya'ti ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda hari kiamat? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, hari di mana datang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu tanda-tanda hari kiamat. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seorang bagi dirinya sendiri yang sebelumnya dia belum beriman, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Qul intaziru inna muntazirun, maka tunggulah, sungguhnya kami juga menunggu. Apa maksud ayat 158 ini? Maksudnya apa? Allah bertanya kepada mereka, kalian tidak beriman wahai musyrikin. Ini Al-Quran sudah datang dengan jelas, dengan bahasa yang kalian ketahui, yang membawanya kalian mengenali, isinya kalian tahu. Terus kalian tidak mau beriman, apa yang kalian tunggu? Kalian tunggu kematian, malaikat datang cabut nyawa kalian, baru mau beriman. Yang kalian tunggu itu. Atau kalian menunggu datang Rabb Allah Subhanahu wa taala kemudian mengadili kalian pada hari kiamat kelak? Atau kalian nunggu datangnya tanda-tanda hari kiamat, yaitu matahari terbit dari barat, ya, sehingga sudah tidak mungkin bermanfaat lagi iman kalian? Apa itu yang kalian tunggu? Sekarang saatnya kalian beriman. Mau tunggu apa lagi? Ini maksudnya ayat celaan kepada mereka. Di sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama menafsirkan tiga masalah kedatangan. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Perhatikan sini. Kata Allah, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Apakah yang mereka tunggu? Apakah mereka menunggu kecuali an ta'tiyahumul malaika, malaikat datang kepada mereka? Datang kepada mereka. Au ya'tiya rabbuk, atau Rabbmu datang kepada mereka, atau mereka menunggu Rabbmu datang kepada mereka. Au ya'ti ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian ayat-ayat Rabbmu, ya.
baru mau beriman. Jadi ada 3 di sini. Yang pertama malaikat, yang kedua datangnya Allah, yang ketiga datangnya ayat-ayat Allah. Maka kata para ulama, ini adalah dalil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan sifat ikhtiyariyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat datang. Memiliki sifat datang. Dan tidak mungkin ditakwil mengatakan atau datang sebagian perkara Rabbmu, karena Allah sudah perinci. Mau ditafsirkan malaikat sudah disebutkan sebelumnya. Datang malaikat. Karena sebenarnya mengatakan wajah Rabbuka, datang Rabbmu. Oh, maksudnya malaikat yang datang. Atau maksudnya adalah perkara Allah. Di sini Allah perinci, malaikat datang atau Rabbmu atau sebagian ayat Rabbmu. Karena kalau mereka mau takwilkan, mereka takwilkan ke malaikat. Di sini seakan-akan atau Rabbmu datang, maksudnya ada titik-titik, ada XX yang mereka takwilkan. Mungkin malaikatnya Rabb, malaikatnya Allah, atau ayat-ayatnya Allah yang datang. Mereka tidak mau bilang Allah datang. Ya, mereka tidak mau bilang Allah datang, mereka takwilkan dengan malaikat yang datang atau sebagian ayat Allah yang datang, maka kita bilang dalam ayat ini sudah diperinci. Malaikat sudah disebutkan, sebagian ayat Allah juga sudah disebutkan, Allah juga sudah disebutkan. Dan ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan." Dan datanglah Rabbmu dan malaikat bersaf-saf, datang Rabbmu. Dan ini dalam Ahlus Sunnah disebut dengan sifat datangnya Allah, dan kita sangat paham Allah datang pada hari kiamat li faslil qada. Allah akan datang untuk mengadakan perhitungan atau pengadilan. Makanya kenapa ada namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma ketika manusia di padang mahsyar menunggu di bawah terik matahari jarak 1 mil, mereka kepanasan, mereka datang kepada para nabi, minta agar Allah segera datang untuk mulai persidangan. Jadi Allah sifat datang itu ada. Tapi bagaimananya kita enggak tahu. Ahlus Sunnah melarang untuk membagaimanakannya. Kita tidak tahu zat Allah, maka kita tidak tahu bagaimana datangnya Allah. Yang penting Allah datang pada hari kiamat untuk memulai persidangan dengan hamba-hambanya. Tidak perlu kita takwil maksudnya datang malaikat, yang maksudnya datang adalah ayat-ayat Allah. Enggak, karena di sini Allah sudah perinci. Perincian ini membantah takwil. Ya, menjadi 3 model kedatangan. Ya, menolak takwil. Taib, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Di sini ahli tafsir atau para ulama menafsirkan, selanjutnya Allah berfirman, hari di mana datang sebagian ayat Rabbmu. Maksudnya apa? Ayat Rabbmu di situ maksudnya adalah terbitnya matahari dari barat, ya. Terbitnya matahari dari barat. Karena kalau matahari sudah terbit dari barat, orang-orang akan beriman, ya, tetapi tidak bermanfaat pada saat tersebut, ya. Pada saat tersebut tidak bermanfaat lagi. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya pintu taubat, ya, hanya terbuka sampai pada waktunya, ya. Pintu taubat hanya terbuka sampai pada waktunya, ya. Jika sudah waktunya lewat, maka taubat akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Taubat, ya, tidak diterima jika pertama nyawa sudah di kerongkongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir." Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum di kerongkongan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Dan tidaklah taubat diterima bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, dosa, ya, ketika datang kematian kepada mereka, dia berkata, qala inni tubtu lan, aku taubat sekarang.
Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Demikian juga orang yang meninggal dalam kondisi kafir. Yang kedua, tidak diterima taubat ketika matahari terbit dari barat. Ya. Ya. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Seperti dalam surat Al-An'am yang sedang kita bahas, ya. Ketika matahari terbit dari barat, ya, maka tidak lagi diterima. Kalau ini berkaitan dengan per orang, terkait dengan setiap person waktunya. Ya. Orang ini meninggal sudah namanya di kerongkongan, tobatnya diterima, tapi yang lain masih diterima karena mereka belum meninggal. Tapi kalau ini mencakup umum. Nah, keduanya para ulama menyimpulkan bahwasanya taubat tidak diterima dalam hal muayyanah. Taubat tidak diterima dalam kondisi al-muayyanah. Muayyanah itu maksudnya dia melihat, ya, couplingnya di surga atau di neraka. Di neraka dia lihat couplingnya di neraka. Seorang ketika akan meninggal dunia, dia akan muayyanah, yaitu couplingnya di neraka, ya, atau di surga, ya. Makanya tobatnya Fir'aun tidak diterima, ya. Hatta idza adrakahul gharq, kata Allah, sampai ketika Fir'aun akan meninggal, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Aku beriman tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali yang disembah oleh Bani Israil. Itu aku beriman tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak terima, kenapa? Dia sudah muayyanah. Dia sudah melihat. Maka iman tersebut iman yang darurat, tidak ada fungsinya. Ya, iman yang darurat, dia sudah mau apa lagi? Dia sudah lihat di depan dia neraka, dia bilang saya beriman, tidak ada faedahnya. Sama seperti orang di Gharqir, dia muayyan, dia melihat, sama seperti Firaun. Dia melihat sudah di depan dia, malaikat sudah menunjukkan malaikat maut, malaikat mungkin malaikat sadis, dia beriman percuma. Sama dengan ketika matahari terbit dari barat. Maka keajaiban terjadi yang mereka selama ini meyakini mungkin tidak ada namanya hari kiamat, tiba-tiba matahari terbit dari barat, ini membuat pikiran mereka berubah. Selama ini yang mereka punya mungkin teknologi atau ilmiah yang lain, ilmu-ilmu yang mengatakan tidak mungkin terjadi matahari dari barat, ternyata terjadi. Saat itu mereka beriman, tapi percuma. Sama seperti al-mu'ayyan, seakan-akan mereka sudah melihat, ya, tabir sudah dibuka dan tidak ada manfaat iman mereka ketika itu, ya. Tidak ada manfaat iman mereka ketika itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam ayat tersebut, yauma ya'ti ba'dhu ayati rabbik, ya. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Jadi Allah berfirman, hari ketika datang sebagian ayat Rabbmu, datang maksudnya matahari terbit dari barat. La yanfa'u nafsan, maka tidak bermanfaat bagi jiwa iman mereka. Kata Allah, iman tidak bermanfaat ketika itu. Iman tidak bermanfaat bagi jiwa, bagi seseorang ketika itu. Kenapa? Lam takun amanat min qabl, karena dia tidak beriman sebelumnya, ya. Karena dia tidak beriman sebelum itu. Au kasabat fi imaniha khaira, dia tidak beramal atau dia tidak beramal ketika beriman, ketika dalam kondisi beriman. Perhatikan di sini. Di sini Allah jelaskan ada dua orang yang merugi ketika matahari terbit dari barat. Perhatikan. Ada dua orang yang merugi ketika matahari terbit dari barat.
Yang pertama adalah orang yang belum beriman sebelum itu. Ini orang pertama. Orang merugi kata itu. Karena dia beriman ketika itu percuma. Harusnya dia beriman sebelum matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, dia beriman, tidak bermanfaat. Kenapa? Orang tersebut dia tidak beriman sebelum itu. Ini yang pertama yang merugi. Yang kedua, au kasabat fi imaniha khaira. Orang kedua yang merugi, dia beriman tapi tidak beramal. Kasabat maksudnya dia beramal dia. Dan ini menunjukkan iman saja tidak cukup, harus ada konsekuensi amal. Ya, makanya yang penting saya orang Islam, Anda harus beramal. Kalau enggak Anda akan merugi jika seandainya bertemu dengan hari ini. Hari matahari terbit dari barat. Ya, gampangnya kalau ketemu hari kiamat, ya, atau bertemu dengan hari akhirat, kalau orang pun punya iman tapi dia tidak pernah beramal, maka merugi. Karena ini model orang kedua yang merugi pada hari tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya, ya, ayat ini menunjukkan amal tidak bermanfaat kecuali dengan iman, dan iman tidak bermanfaat kecuali disertai dengan amal. Saya ulangi, au kasabat fi imanihi khaira, ya, dia tidak pernah beramal soleh dalam keimanannya, menunjukkan amal harus disertai dengan iman, dan iman harus ada pembuktiannya dengan amal. Dua hal yang saling berkonsekuensi, ya. Saya ulangi, amal tidak mungkin diterima kecuali dengan iman, dan iman tidak ada manfaatnya kecuali mengkonsekuensikan amal. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah, "Qul intadhiru inna muntadhirun." Tunggulah hari tersebut. Kalian enggak mau beriman, tunggu apa? Tunggu malaikat maut datang mencabut nyawa kalian. Tunggu Allah datang menyidang kalian pada hari kiamat, atau tunggu datang hari kiamat, terserah. Kalian menunggu, kami juga menunggu. Dan ini ejekan bagi mereka. Setelah itu Allah berfirman. Ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Tolong hapus ini. Fadhal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, ya. Ini maksudnya ahlul kitab, ya. Yahudi Nasara yang mereka tercerai-berai sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iftaraqatil yahud ila 71 firqah." Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah. Ya, Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Innal ladzina farraqu dinahum, sungguhnya orang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka menjadi beberapa golongan, syi'an, ya. Ya, bersyiah-syiah, bergolongan-golongan. Lasta minhum fi syai', kau tidak punya tanggung jawab terhadap mereka, itu kau berlepas diri dari mereka. Mereka melakukan perpecahan, melakukan permusuhan, kau tidak punya tanggung jawab terhadap mereka. Innama amruhum ila Allah, sungguhnya urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka atas apa yang mereka perbuat. Ada dua qiraat dalam ayat ini, innal ladzina farraqu dinahum dengan tasdid ra, farraqu, dan demikian, dan sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dalam qiraah yang lain, innal ladzina faraqu, ada alif, faraqu, yaitu orang-orang yang meninggalkan agama mereka. Dua-duanya qiraat yang benar, ya. Satunya innal ladzina farraqu, yang satunya innal ladzina faraqu. Yang satunya sungguhnya orang memecah-mecah belah agama, atau orang yang meninggalkan agama. Karena orang yang meninggalkan agama dia pasti terpecah belah. Kalau dia ingin bersatu, harusnya dia berpegang teguh dengan agama. Maka akan kembali yang sama. Ketika dia meninggalkan dalil, maka mereka akan tercerai-berai. Dua qiraat yang saling melazimi, ya. Yang saling melazimkan di antara dua qiraat tersebut. Nah, dalam penafsiran orang-orang yang memecah belah agama atau orang yang meninggalkan agama, juga dua tafsiran di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan maksudnya ahlul kitab, Yahudi Nasrani, ya. Karena dalam Al-Qur'an Allah sering menyebutkan mereka terpecah belah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahlul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang penjelasan bagi mereka. Ya. Ya, dan banyak. Jadi mereka memecah belah agama mereka, Yahudi dan Nasara. Ini tafsir dari tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan orang memecah belah agama maksudnya ahlul bidah, ahlul ahwa. Ahlul bidah dan ahlul ahwa sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi, pendapat sebagian salaf, ya. Mereka mengatakan bahwasanya yang memecah belah agama maksudnya adalah ashabul bidah, ashabul ahwa, ahlul bidah yang mereka tercerai-berai dengan
pemikiran mereka berlepas dari manhajus salaf, kemudian mengikuti manhaj masing-masing. Entah manhaj gurunya, entah manhaj perasaan, entah manhaj akal dan macam-macam. Jika tercerai-berai, termasuk dalam orang-orang yang dicela dalam ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Intinya Allah mengatakan lasta minhum fi syai'. Kau tidak bertanggung jawab dengan mereka. Bukan urusanmu tentang rusaknya mereka, ya. Bukan urusanmu. Seakan-akan Allah menyuruh Nabi untuk berlepas diri. Yaitu kata Al-Qurtubi fa aujaba bara'atahu minhum. Yaitu Allah mewajibkan Nabi untuk berlepas diri dari mereka. Innama amruhum ilallah. Biarkan urusan mereka kembali kepada Allah, ya. Kemudian Allah akan mengabarkan tentang apa yang mereka kerjakan pada hari kiamat kelak. Setelah itu Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan pada hari kiamat, man jaa'a bil hasan, dia datang pada hari kiamat dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, dia akan mendapatkan 10 balasan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan siapa yang bawa satu keburukan pada hari kiamat kelak, dia tidak akan dibalas kecuali dengan semisalnya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi, ya. Tidak dizalimi. Kita bahas ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Wa hum la yuzlamun. Kata Allah, siapa yang datang dengan satu kebaikan pada hari kiamat? Siapa yang datang membawa satu kebaikan? Maksudnya pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Falahu asyru amsalihha. Dia akan mendapatkan 10 kali lipat balasannya. Balasannya, ganjarannya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, siapa yang bawa satu dosa, fala yujza illa mislaha, tidak dibalas kecuali semisalnya. Tidak dibalas kecuali semisalnya. Ya satu juga maksudnya. Maksudnya satu balasan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Dan mereka keduanya yang baik bawa kebaikan maupun keburukan, mereka tidak dizalimi. Ayat ini kata para ulama, ya, menunjukkan bahwasanya pahala paling minimal adalah 10 kali lipat, ya. Pahala paling minimal adalah 10 kali lipat, ya. Dan ayat ini merupakan perincian dari sebagian ayat yang Allah sebutkan. Misal dalam surat An-Naml, Allah berfirman, Man ja'a bil hasanati falahu khairun minha. Kata Allah, barang siapa yang datang dengan kebaikan, falahu khairun minha, bagi dia yang lebih baik. Bagi dia yang lebih baik. Lebih baiknya berapa? Tidak dijelaskan dalam surat An-Naml, dijelaskan dalam surat Al-An'am, maksudnya 10 kali lipat. Kemudian juga dalam firman yang Allah yang lain dalam surat An-Nisa, wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau itu merupakan kebaikan, Allah akan melipat gandakan. Ya. Maka Allah melipat gandakan dijelaskan di sini 10 kali lipat. Jadi ayat ini adalah penjelas bagi ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain yang mubham, yang tidak jelas, seperti falahu khairun minha. Ya. Bagi dia lebih baik, balasan lebih baik, ya. Yudha'ifha wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau dia berupa kebaikan, Allah akan lipat gandakan. Lipat gandakannya berapa enggak dijelaskan. Lebih baiknya berapa tidak dijelaskan. Ternyata kebaikan minimal, kebaikan itu, ya, dibalas minimal 10 kali lipat. Minimal 10 kali lipat. Ya. Kemudian dalam hadis juga disebutkan,
ila sab'ami'ati dhi'fin, 700 kali lipat. Atau ila adhafin katsira, kelipatan yang banyak. Yang banyak, lebih daripada itu. Yang lebih dari 700 kali lipat. Sebagian datang dalam hadis ya. 700 kali lipat contohnya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ya. Apa namanya? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil ya. Sungguhnya orang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Ya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kata Allah, perumpamaan orang-orang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin, seperti sebuah biji kemudian mengeluarkan 7 bulir, kemudian 7 bulir, setiap bulir ada 100 biji lagi. Jadi 700 kali lipat ya dalam surat Al-Baqarah ya, dalam surat Al-Baqarah ya. 700 kali lipat ya. Bagi yang berinfak di jalan Allah. Kemudian firman Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha', sebagian menafsirkan adalah kelipatan yang banyak yang lebih daripada 700 kali lipat. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar diberi ganjaran tanpa hisab. Maksudnya lebih daripada 700 kali lipat. Nah, sebagian ulama mengambil faedah seperti Syekh Muhammad Muhammad Amin Syinqiti dalam Al-Adhul Munir, dia mengatakan ketika Allah mengingatkan tentang tidak boleh mengikuti jalan-jalan orang-orang yang memecah belah agama. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang mecah belah agama sehingga menimbulkan berbagai macam kelompok-kelompok, menimbulkan berbagai jalan-jalan. Jangan ikuti mereka. Jangan ikuti mereka. Ikutilah jalan yang lurus. Kalau kau ikuti jalan yang lurus, ganjarannya jelas. Allah akan bermuamalah dengan muamalah yang penuh dengan pemuliaan. Kau melakukan satu kebaikan, Allah akan balas minimal 10. Kalau tidak 700 kali lipat. Kalau tidak lebih daripada 700 kali lipat. Adapun kalau kau ikut jalan-jalan yang tidak jelas, tidak ada pahalanya. Jangan ikuti jalan-jalan Yahudi dan Nasrani, firqah-firqah mereka. Jangan ikuti jalan-jalan ahlul bidah. Karena bisa jadi kau beramal tidak ada pahalanya sama sekali. Kalau kau ingin dapat pahala dengan pahala yang jelas, ikuti siratal mustaqim. Man ja'a bil hasanati, Allah punya muamalah yang spesial. Kalau kau melakukan kebajikan, maka minimal pahala 10 kali lipat. Tapi kalau kau melakukan keburukan, maka cuma dibalas 1, tidak dilipat gandakan. Dari sini kita tahu bahwasanya, ini dalil bahwasanya dosa tidak akan dilipat gandakan. Balasan dosa tidak akan dilipat gandakan. Makanya tidak ada mudha'afah. Ya, tidak ada mudha'afah. Tapi bisa jadi diperbesar dibesarkan ketika dalam kondisi tertentu, kondisi tertentu. Contoh misalnya bermaksiat di tanah suci, bermaksiat di tanah haram, tanah Mekah. Misalnya bermaksiat di bulan-bulan haram. Di bulan-bulan haram. Atau misalnya di bulan Ramadan. Ini contoh. Dosa tetap dihitung 1, tetapi jadi besar. Jadi besar. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim." Barang siapa yang ingin melakukan dosa di tanah Mekah, nudzikhu, kami buat dia merasakan bi adzabin alim, min adzabin alim, dengan azab yang pedih. Sampai ada yang mengatakan orang yang melakukan kemaksiatan di tanah suci, meskipun dosa kecil jadi bisa dosa besar. Mesin kecil bisa dosa besar. Artinya kualitasnya diperbesar oleh Allah. Karena Allah mengancam dengan nudzikhu min adzabin alim, kami akan buat dia merasakan azab yang pedih. Dosanya sama 1. Tapi tidak sama ketika Anda bermaksiat di Jakarta. Anda bermaksiat di Yogyakarta tidak sama. Bermaksiat di Mekah lain ceritanya. Ada ancaman khusus.
Sama di bulan-bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada bulan haram. Jangan kalian berbuat maksiat di bulan-bulan haram tersebut. Maka bermaksiat di 4 bulan haram, maka ini adalah dosanya juga spesial, ya. Ya. Spesial, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab, ya. Ini dosanya spesial. Sama di bulan Ramadan, bulan berkah, bulan bermaksiat, maka dosanya tidak dilipat gandakan menjadi 10, 700 tidak, tetapi diperbesar. Kemudian kata Allah, wa hum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Mereka ini siapa? Mereka di sini mencakup orang yang berbuat baik, orang yang bawa kebaikan, dan juga orang yang bawa keburukan. Yang bawa dosa. Mereka tidak akan dizalimi. Orang berbawa kebaikan tidak akan dizalimi, yaitu tidak akan dikurangi pahalanya, tidak akan dikurangi, bahkan ditambah. Tidak akan dikurangi pahalanya, hitungannya, tidak akan dizalimi. Orang yang bawa dosa tidak akan ditambah dosanya. Ditambah dosanya. Tidak akan memikul dosa orang lain. Ya. Ya, tidak akan dikurangi pahalanya, tidak akan diambil, ya. Akan diambil oleh orang lain. Ya. Kalau sudah selamat dia tidak zalimi orang, tidak akan diambil kebaikan-kebaikannya. Jadi wahum yuzlamun, dua-duanya tidak akan dizalimi. Yakin kita melakukan kebajikan pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan pun demikian. Taib, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, sungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang musyrik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi untuk mengiklankan, mengumumkan bahwasanya, ya, aku telah diberi petunjuk oleh Rabbku untuk menyindir orang-orang musyrikin. Kalian, Rabb kalian banyak, Tuhan kalian banyak, apa yang kalian ditunjuki? Aku ditunjuki oleh Allah. Aku diberi petunjuk oleh Allah, aku diturunkan Al-Quran kepada aku mengikuti perintah Allah. Kalian siapa yang beri petunjuk? Mana kitab sucinya? Mana petunjuknya? Tidak ada. Ya. Dinan qiyaman, yaitu suatu agama yang lurus. Millata Ibrahim, agama Ibrahim. Wahai orang Quraisy, kalian mengaku keturunan Ibrahim. Wahai Yahudi Nasrani, kalian mengaku keturunan Ibrahim. Sungguhnya Ibrahim adalah agamanya lurus. Hanifan, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin, tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ibrahim sekalipun tidak pernah berbuat syirik. Sementara kalian musyrikin, tiap hari berbuat syirik. Bagaimana kalian mengaku keturunan Ibrahim? Bagaimana kalian mengaku agama kalian agama Ibrahim? Aku diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi disuruh untuk mengungkapkan hal ini kepada orang-orang musyrikin. Kemudian juga Nabi disuruh untuk mengungkapkan keikhlasannya. Qul inna salati, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tolong dihapus. Sungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanyalah untuk Allah penguasa alam semesta, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi disuruh mengiklankan atau mengumumkan tentang keikhlasannya, bahwa saya agama ikhlas. Ya, agama ikhlas, ya. Bukan agama kesyirikan. Agar terbedakan antara ajaran Nabi dengan ajaran mereka. Ya, setelah Nabi mengatakan hadani rabbi ila siratim mustaqim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sungguhnya Allah telah beri petunjuk kepadaku. Nabi juga disuruh mengiklankan bahwasanya agamanya agama ikhlas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah.
Ya. Katakanlah diperintahkan, katakanlah. Suruh iklanin kepada orang-orang musyrikin. Katakanlah, sesungguhnya salatku. Sesungguhnya salatku. Nusuki ada dua pendapat. Ada yang mengatakan nusuki maksudnya sembelihanku. Ada yang mengatakan ibadahku secara umum. Ibadahku, nusuk, karena seorang disebut nasik, yaitu seorang yang abid, sedang beribadah. Wa mahyaya, kehidupanku. Wa mamati, kematianku. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Ini adalah ikrar untuk menunjukkan keikhlasan. Ya. Rasulullah SAW mengatakan solatku. Ya, solatku. Ini ibadah yang paling agung, solat. Kemudian sembelihanku, ini juga ibadah yang sangat agung. Kata para ulama, siapa yang bisa ikhlas dalam solatnya, ikhlas dalam sembelihannya, maka dia akan ikhlas dalam yang lainnya. Ya, siapa yang bisa solat ikhlas dalam solatnya, ikhlas sembelihan, karena ini berkaitan dengan sedekah, kemudian ibadah tersebut dinampakkan di hadapan banyak orang karena syiar. Kalau dia bisa ikhlas dalam penyembelihan, dia bisa ikhlas dalam salat, insyaallah yang lain juga dia mudah ikhlas. Dan ini dua ibadah yang spesial karena menunjukkan cinta seorang kepada Allah. Orang yang suka salat berarti dia cinta kepada Allah. Orang yang mudah menyembelih berarti dia rela berkorban untuk Allah, dia cinta kepada Allah. Bukti nyata, ya. Bukti nyata antara salat dan sembelih, dua-duanya ibadah yang sangat agung, maka disebutkan secara spesial. Pendapat lain mengatakan unusuki maksudnya ibadahku secara umum, mencakup seluruh ibadah. Perhatikan di sini. Ternyata bukan cuma salat dan sembelihan atau ibadah. Wa mahyaya, kehidupanku dan kematianku. Nah, kita stop pada perkataan ini, kehidupanku. Ini dalil bahwasanya, perhatikan, semua kegiatan duniawi bisa bernilai ibadah. Dengan syarat lillahi rabbil alamin. Kalau kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa banyak melakukan kegiatan dunia. Kita kerja, misalnya saya kerja untuk apa? Untuk saya menafkahi istri karena Allah, untuk saya membantu orang tua karena Allah, untuk saya sedekahkan kepada dakwah, untuk fakir miskin karena Allah. Dia bekerja saja kegiatan duniawi, dia dapat pahala. Makanya kita jangan lupa ini ikrar kita, dan di antara doa istiftah adalah doa ini. Wa ma yawmatillahi rabbil alamin. Kehidupan kita untuk Allah. Orientasi kita selalu adalah akhirat. Maka kalau kita tahu tentang filosofi ini, bahwasanya semua kegiatan duniawi bisa menjadi bernilai akhirat kalau karena Allah, maka kita bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya seluruh kehidupan seorang bisa jadi ibadah. Bisa jadi ibadah jika dia niatnya lillahi rabbil alamin. Ya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Bukan cuma ibadah saja karena Allah. Bukan cuma salat saja karena Allah. Bukan karena sembilan. Kehidupan duniawi juga karena Allah. Dia niatkan karena Allah, maka seluruh kegiatan dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengamalkan firman Allah, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bantahan. Ya, bantahan bantahan kepada sekuler, ya. Ya, mengatakan agama-agama, dunia-dunia, ya. Agama-agama, dunia-dunia, beda. Kita bilang enggak. Syariat Islam sempurna, mencakup seluruh kehidupan manusia. Tidak ada namanya pemisahan antara agama dengan dunia, itu enggak benar. Semua aturan kita dalam kehidupan ini ada aturannya. Anda makan ada aturannya, Anda buang hajat ada aturan dalam syariat, ada. Terus bagaimana? Syariat mau dibuang, bagaimana syariat mau dibuang? Sementara kita umat Islam, kehidupanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kehidupan rumah tangga ada aturan-aturannya, ada syariatnya. Hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, hubungan orang tua, ada syariatnya semua. Terus gimana mau sekuler? Hanya menyangka ibadah cuma di masjid, keluar dari masjid sudah buang buang agama. Ini pemahaman sekuler enggak benar. Ya, kita umat Islam, bahwa seluruh kehidupan kita ada aturannya, ya. Makanya wa mahyaya wa matillahi rabbil alamin la syarikalah. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dan karena itulah aku diperintahkan
Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah yang pertama kali muslim. Ada yang mengatakan maksudnya Nabi adalah orang yang paling sempurna dalam menjalankan keislaman, maka dialah yang pertama kali dikatakan muslim, atau maksudnya Nabi adalah yang pertama muslim di antara umatnya, dia yang pertama kali muslim, ya, atau ada yang mengatakan Nabi pertama kali muslim maksudnya yang pertama kali masuk surga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa tafsiran di kalangan para ulama. Baik. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Ya. Wa huwa rabbu kulli syai', padahal Allah penguasa segala sesuatu. Kalian suruh aku mencari Tuhan selain Allah, yang mengaturku, yang mengabulkan doaku, yang membimbingku selain Allah. Bagaimana aku bisa cari? Sementara Allah adalah Tuhan segala sesuatu. Mau cari Tuhan yang mana? Di sini Nabi disuruh iklankan juga. Kul, katakanlah kepada mereka, apakah saya disuruh mencari sembahan yang lain? Saya disuruh sembah sapi, disuruh sembah berhala, saya disuruh sembah nabi, ya. Saya disuruh sembah dewa, saya disuruh disembah hewan. Saya mau cari Tuhan selain Allah. Yang sementara semua alam semesta yang ciptakan Allah, yang ngatur Allah. Saya suruh bertawakal kepada sapi, saya suruh bertawakal kepada nabi, ya. Saya disuruh bertawakal kepada wali. Enggak. Katakanlah kepada mereka, aghairallahi abghi rabban, apakah saya cari Tuhan selain Allah? Enggak. Wa huwa rabbu kulli syai', dialah Allah yang menguasai segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan tidaklah seorang berbuat dosa melainkan dosanya kembali kepada dirinya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Dia pikul dirinya dosa sendiri. Tsumma ila rabbikum marji'ukum, kemudian kepada Rabb kalian akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, dan Allah akan memberitakan kepada kalian apa yang kalian perselisihkan. Ya. Kalian akan dikembalikan, ya. Sini Nabi mengatakan silakan, ya. Kalian beramal apa yang kalian lakukan, silakan. Seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Apa yang dia perbuat dia akan merasakannya sendiri. Tapi saya tidak akan mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat terakhir, wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi, dan dialah yang menjadikan kamu, ya, kalian penguasa-penguasa di atas muka bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'dhin darajat, dan Allah mengangkat sebagian kalian di atas sebagian lain beberapa derajat. Liyabluwakum fima atakum, agar Allah menguji kalian apa yang Allah berikan kepada kalian. Inna rabbaka sari'ul iqab, sungguhnya Allah sangat cepat siksaannya. Wa innahu laghafurur rahim, dan sungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan di sini Allah mengatakan wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ard. Ya. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi. Khalaif, ya. Jamak dari khalifah. Khalifah adalah an-naib anil ghair. Khalifah artinya sama dengan pengganti, wakil dari yang lain, ya, wakil dari yang lain. Ketika yang lain tidak ada, wakil atau pengganti yang lain. Makanya Abu Bakar disebut dengan Khalifatul Rasulullah. Abu Bakar adalah pengganti Rasulullah SAW atau wakil dari Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Ya. Maksudnya di sini ayat ini Allah mengatakan Allah menjadikan khalaif. Khalaif maksudnya kalian ada setelah yang lainnya sudah sirna. Demikianlah Allah menjadikan manusia. Dia menjadi penguasa, kalian berhidup di atas muka bumi, nanti kalian akan sirna, muncul generasi yang baru. Generasi yang baru tersebut akan sirna, muncul generasi yang demikianlah silih berganti. Itu namanya khalaif. Yang satu menggantikan yang sebelumnya, kemudian yang satunya lagi datang menggantikan sebelumnya dan seterusnya. Ya, disebut dengan apa? Dengan jamak dari khalifah, ya, jamak daripada khalifah. Dan di antara makna khalifah adalah wakil, pengganti. Maka dari situ sebagian ulama berdalil tentang ayat ini bahwasanya Allah menjadikan khalaiful ardi, bahwasanya apa yang kalian miliki bukan milik kalian sesungguhnya.
Karena kalian hanyalah wakil. Karena kalian hanyalah khalifah, ya, hanyalah wakil, ya, yang dititipkan harta. Ya, sehingga kalian harus bertanggung jawab mengolah harta sesuai dengan yang punya sesungguhnya. Yang punya sesungguhnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menjadikan kalian khalifah. Berarti dia yang menguasai sesungguhnya, yang memiliki seluruhnya. Ya. Mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dalam surat Al-Hadid, ya. Allah menjadikan harta kalian mustakhlafina fi, yaitu kalian mustakhlafin, yaitu harta berpindah kepada kalian. Sebelumnya harta tersebut ada pada orang lain. Mungkin kalian pindah kepada kalian dengan kalian beli atau dapat hadiah atau dapat warisan. Setelah itu kalian akan pindahkan ke orang lain lagi dengan kalian jual atau diambil orang. Tapi demikian harta hanya sebentar tempat kalian kemudian berpindah. Dan demikian harta berpindah satu orang ke orang yang lain. Allah yang memindahkan satu dari satu ke yang lain. Khalaif, ya. Harta sungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta berada di tanganmu, engkau adalah wakil yang harus mengolah harta sesuai dengan aturan pemilik sesungguhnya. Pemilik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, kalau kita punya harta bukan berarti kita melakukan sebebas-bebasnya, tidak. Harta tersebut hanyalah titipan Allah yang kau boleh gunakan sesuai dengan aturan pemilik sesungguhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Jangankan harta, kita sendiri milik Allah. Harta juga milik Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'dhin darajat. Allah mengangkat sebagian kalian sebagian yang lain, berbeda-beda tingkatannya dalam rizki, dalam kekuatan, dalam ilmu, dalam kemuliaan, ya. Tentunya ada tujuan, ya. Makanya Allah berfirman, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriyan. Ya, Allah menjadikan manusia demikian bertingkat-tingkat. Ya, sebagian yang lain bekerja kepada yang lain, ya. Kalau semua orang bos, ya tidak jalan kehidupan muka bumi ini. Kalau semua orang miskin juga tidak jalan kehidupan muka bumi. Allah jadikan dengan hikmah Allah bertingkat-tingkat. Sebagian lain berkhidmat kepada yang lain, sebagian lain membayar yang kepada yang lain. Demikian semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, liyabluwakum fima atakum. Perhatikan. Agar Allah menguji kalian pada apa yang Allah berikan kepada kalian. Semua yang Allah berikan kepada kalian adalah ujian. Sebagaimana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian dan kami menguji kalian dengan kebaikan maupun keburukan. Jadi semua yang didapatkan oleh seorang itu ujian. Bisa diuji dengan kebaikan, bisa diuji dengan keburukan. Justru ayat ini mengatakan wa nabluukum liyabluwakum fima atakum. Agar Allah menguji kalian pada apa yang Allah berikan kepada kalian. Secara zahir terfokus pada kenikmatan. Yaitu apa yang Allah berikan kepada kalian adalah ujian bagi kalian. Apa kalian diberi harta, diberi kedudukan, diberi jabatan, diberi ketampanan, diberi kecerdasan, diberi kesehatan, ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Sulaiman ketika datang singgasana Ratu Balqis, datang dengan cepat, dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini dari karunia Allah. Liyabluwani, untuk mengujiku. Ashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Maka ingat ikhwan, semua yang kita miliki ini adalah ujian, ada tanggung jawabnya. Kecerdasan Anda ada pertanggungjawabannya. Ilmu Anda ada tanggung jawab. Masa muda Anda ada tanggung jawabnya. Harta Anda ada tanggung jawabnya. Jabatan Anda apalagi ada tanggung jawabnya, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian memimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Semua ada tanggung jawabnya. Semua nikmat ada tanggung jawabnya. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Sungguhnya kemudian akan ditanya tentang segala nikmat yang kalian rasakan. Inna rabbaka sari'ul iqab. Sungguhnya Allah cepat azabnya, cepat siksaannya. Kalau Allah ingin menyiksa sangat cepat. Ya. Hati-hati jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat, ya. Cepat atau lambat Allah akan siksa. Ya, kalau Allah berkehendak sangat cepat, sangat mudah. Tiba-tiba bisa saja hancur, tiba-tiba saja tewas, tiba-tiba bisa saja menderita, bisa saja tiba-tiba Allah cabut kenikmatan tersebut, bisa cepat sekali. Kalau Allah berkehendak, cepat. Wa innahu laghafurur rahim. Tapi Allah tutup ayat firman-Nya dengan wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan ketika Allah mengatakan laghafur, Allah tambah dengan lam taukid. Ya. Lam taukid ada tambahan setelah wa innahu, dan sungguhnya ada lagi lam laghafur. Sehingga ketika Allah menyebutkan tentang Maha Pengampunnya, lebih Allah tekankan daripada ketika Allah menyebut tentang Allah cepat siksaannya. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya ampunan Allah mendominasi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid
Al-Ikhlas Duku Bima. Alhamdulillah kita selesai dari tafsir surat Al-An'am 16 pertemuan. Semoga bermanfaat dan semoga menambah iman kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, kurang lebih saya mohon maaf kepada jemaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.